Terima kasih Pak Ketua Umum. Jadi saya sudah membantu teman-teman untuk pasti evaluasinya banyak, sehingga terbukti hari ini mulai kita persiapan pembentukan panitia itu di tanggal 17 Juni 2022, lalu ditindaklanjuti dengan rapat pemantapan di 17 Juli 2022, dan hari ini kita laksanakan. Sehingga memang beberapa item itu saya pendasaran di pembentukan rapat awal dan rapat pemantapan itu, termasuk waktu itu saya yang pimpin, sehingga saya tahu siapa-siapa saja yang waktu itu hadir dan siapa-siapa saja yang tidak hadir. Jadi ketika rapat pembentukan panitia dan rapat pemantapan itu, mohon maaf, Pak Kris tidak hadir. Benar ya? Nah, jadi keputusan rapat itu saya sudah lihatkan di situ, saya sudah kancing di situ. Sementara ada perubahan di teknis rapat teknis dengan tim juri dengan perlombaan itu tidak ini lurus keputusan lurus di rapat pemantapan dengan panitia itu. Jadi saya tutup pintu betul karena kita sesuai dengan rapat awal dan rapat pemantapan itu tidak boleh digeser-geser lagi. Maka surat itu saya harus tarik kembali. Nah, sehingga memang ada diskusi lebih lanjut soal jadwal dan lain sebagainya itu saya sudah sampaikan tadi itu. Memang mereka kopi lurus dengan beberapa tahun lalu. Lalu kelemahannya itu memang kelemahannya di sekretariat. Sekretariat ini seperti yang Pak Kepala Desa Adobala sampaikan tadi itu, kalau dalam kepanitiaan itu, dalam struktur panitia itu penanggung jawab jelas, ketua umum siapa, ketua-ketua pelaksana siapa, sampai dengan sekretariat. Sekretariat itu kepala sekretariat itu ex officio-nya kepala seksi PEM. Penyelenggaraan ini penyelenggaraan pemerintah nih. Apel ini penyelenggaraan pemerintah. Maka secara ex officio, entah itu kepala seksi PM itu dia siapa, tetapi melekat jabatan itu dia menjadi kepala sekretariat. Dan jujur saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ketika rotasi dan mutasi kemarin itu, beberapa kepala seksi yang ada di sini memang baru semua. Tidak punya pengalaman semua. Di sekretariat juga tidak punya pengalaman. Di perlengkapan kemarin itu memang tidak punya pengalaman sama sekali, termasuk juga di seksi-seksi lain. Tetapi ini karena mereka memegang jabatan, maka harus jalan. Atau kelemahannya mereka itu tidak bertanya, tidak komunikatif. Maka di sini kesimpulannya itu miskomunikasi. Sehingga dalam proses perjalanan mulai dari tahap awal sampai dengan proses pelaksanaan itu ada geser-geser yang seperti disampaikan oleh Pak Pengawas tadi itu memang tidak bagus, tidak elok. Saya mata lihat, situ saya lihat. Saya sudah sampaikan di kepala seksi perekonomian untuk lihat tempat di sana itu sebelum masuk. Beliau tapi ketika dia bergeser sudah bergeser lagi. Jadi itu beberapa kelemahan yang memang harus kita terima dalam rapat evaluasi ini. Itu sampai dengan penerimaan tamu seperti Ustazah sampaikan tadi itu. Sehingga Ustazah merasa sangat tersinggung ketika Bapak dan Ibu guru mereka mau duduk lalu disampaikan bahwa ini orang lain punya. Maka ada kekurangan kursi yang kami siapkan itu 400 set, 400 tambah di sini ya kurang lebih 500. Tetapi memang kita tidak bisa prediksi membludaknya itu. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Pengawas tadi itu bahwa suasana masih Covid dan ini mewanti-wanti memang dalam pertemuan awal juga kami belum dapat petunjuk untuk semua itu laksanakan, tetapi kita komitmen saja tetap laksanakan. Sehingga sampai dengan hari H mau menjelang itu baru ada saya koordinasi terus dengan Pak Kabak PEM. Ini seperti apa?
Tetapi Pak Camat mereka laksanakan saja, tetapi ini belum dapat petunjuk seperti apa. Sehingga ada tambal sulam di susunan acaranya itu. Sehingga mungkin di kecamatan yang lain itu mereka mungkin mengadopsi lurus, maka ada kekurangan-kekurangan tadi itu. Sehingga tanggal 16 sore itu baru kami mendapatkan rilis bahwa ini boleh dilaksanakan. Sehingga kecamatan-kecamatan lain kita lihat itu memang ada yang begitu hambar begitu. Jadi persiapan kita dari awal itu hanya sekedar untuk upacara ini bisa jalan secara baik. Lalu perlombaan-perlombaan yang kita sepakati di pertemuan awal di Juni sampai dengan pemantapan di 17 Juli itu konsepnya hanya sekedar menghibur saja. Tetapi bahwa ketika perlombaan itu kita laksanakan, tetapi ada sponsor tadi itu. Pak Dokter menyampaikan bahwa Pak, saya ada dapat sponsor nih. Pak Dokter juga tidak ikut rapat kemarin itu. Hanya dia ikut di ujungnya saja. Di ujungnya saja, maka kekurangan-kekurangan yang oleh Bapak dan Ibu sampaikan, yang diselenggarakan perlombaan oleh Ibu Dokter dan juga Pak Dokter itu, pesertanya sekian-sekian itu sampai dengan ada yang tidak mau hadir lagi itu karena memang akumulasi kekecewaan Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga seperti yang diusulkan oleh Pak Beben tadi itu, misalnya ke depan kalau kita laksanakan lagi, maka petunjuk teknis misalnya perlombaan itu juga bisa diciptakan secara baik, sehingga semacam ada modul kecil satu untuk disampaikan supaya kegiatan itu bisa berjalan terarah. Jadi itu memang kekurangan-kekurangan kita mulai dari penilaian, sehingga Pak Kris sampaikan bahwa ternyata penilaiannya itu di finish. Ini kan tim penggerak mereka tidak tahu semua ini penilaiannya seperti apa. Kalau ada formatnya saja, lalu disampaikan sejak awal, lalu ini mulai dari start sampai dengan finish, maka tingkat kerapian sebelum masuk finish itu pasti mereka atur. Jadi inilah kekeliruan kita, baik tim juri maupun panitia di sini. Sehingga ketika masuk itu di finishnya di garis sini, maka sudah semua orang sudah masuk, maka garis finishnya itu kita tidak tahu lagi. Maka lewat tanda lewat kursi tadi itu. Nah, ini yang semuanya memang tidak punya konsep secara baik. Maka seperti yang disampaikan oleh beberapa teman tadi itu, memang kita lemah di soal perencanaan. Soal perencanaan kita lemah karena kita belum mendapat momentum yang tepat bahwa ini sudah ada himbauan untuk segera laksanakan upacara ini seperti biasa di tahun-tahun kemarin. Itu kami tidak mendapatkan informasi itu. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Pengawas tadi itu, sebenarnya rutinitas tahunan itu upacara pramuka itu saya selalu hadir di Bumi Perkemahan. Tidak ada yang saya tidak hadir. Saya selalu hadir menyentuh anak-anak pramuka untuk memberikan mereka semangat, motivasi, karena di sanalah mereka pembentukan jati diri itu hadir di sana. Karakter mereka terbentuk di sana. Tetapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi itu, kami ini menunggu informasi. Tidak bisa kami mengintervensi lalu melaksanakan sudah pramuka. Tidak bisa karena berbagai bentuk hambatan atau memang kendala-kendala yang seperti yang disampaikan oleh bukan berarti bahwa kita di Kecamatan Gulubagolit ini tidak melaksanakan kegiatan Hari Pramuka lalu kita tidak senang dengan pramuka, bukan. Ada kita punya utusan juga ikut pramuka di tingkat kabupaten yang ada di Lamahala Terong sana, ada ikut. Kita punya anak buah yang ada di sini, ada juga ikut Jambore Nasional. Ada ikut Jambore Nasional. Nah, maka kalau kegiatan-kegiatan yang seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu menjadi semacam usulan untuk kali-kali berikut itu kita laksanakan. Dan saya pikir teman-teman guru juga membangun komunikasi yang sangat luar biasa. Dengan Ketua PGRI misalnya, saya dengan Pak Ketua PGRI juga komunikasinya sangat bagus, sangat elok. Lalu
kegiatan-kegiatan apa yang Bapak dan Ibu guru laksanakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang lebih besar lagi, saya selalu hadir. Kami selalu hadir. Tidak ada bahwa pemerintah ini abai dengan kegiatan-kegiatan. Begitupun juga kegiatan-kegiatan di gereja, keagamaan, di masjid dan lain sebagainya. Ketika kami diundang, diajak, diundang, maka kami hadir. Kami hadir di sana. Untuk pemerintah selalu hadir di setiap kegiatan itu. Jadi usul saran dan Bapak Ibu sampaikan tadi itu saya merekam betul. Saya merekam betul bahwa ketidaknyamanan Bapak dan Ibu sekalian ketika hadir di sini, lalu ada ketersinggungan sampai-sampai dengan tidak melibatkan misalnya sekolah dan desa dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk akumulasi kekecewaan saja. Tetapi sebenarnya kita tidak juga mencari sesuatu di sini, tidak, hanya untuk memeriahkan saja. Semata-mata itu, tidak ada untuk kesan yang nanti begini-begini, tidak. Hanya semata-mata untuk memeriahkan supaya masyarakat tahu motivasi Bapak dan Ibu guru terhadap anak-anak, dan juga perlombaan dan lain sebagainya. Yang tadi itu mungkin anak-anak hanya mungkin sekolah-sekolah tertentu saja yang hadir, tapi itu konsepnya Pak Dokter. Konsepnya secara detail mereka tidak sampaikan dengan Ibu Dokter. Maka memang ada beberapa kekecewaan, sehingga hari ini kita evaluasi ini untuk kedepannya itu kita perbaikan untuk mulai dari segi perencanaan sampai dengan segi pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan juga evaluasi, sehingga kita inginkan supaya hari-hari ke depan itu kita selalu semangat untuk menerima hari apa saja. Maka kalau kita tangkap apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di tanggal 17 itu, bahwa momentum hari-hari besar nasional itu adalah momentum daripada masyarakat, termasuk juga pemerintah di tingkat desa. Entah itu hari pendidikan nasional, hari guru, atau hari perempuan, hari ibu dan lain sebagainya, itu harus bisa diselenggarakan lalu bisa disampaikan kepada pemerintah desa setempat. Maka memang kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat pada saat itu, bahwa itu sebuah motivasi untuk kita senantiasa bisa melaksanakan hari-hari besar nasional itu, bukan hanya di hari besar 17 Agustus saja, tetapi hari-hari besar yang lain yang mungkin kita laksanakan itu senantiasa bisa melakukan komunikasi dan kita hadir di tengah-tengah. Begitu. Itu soal evaluasi secara umum, sehingga memang banyak kekurangan mulai dari panitia, penerimaan tamu sampai dengan kursinya segala macam. Memang kami juga cukup setengah mati memang. Ketika itu apel selesai, Bapak dan Ibu mereka pulang, kami di sini untuk kembalikan meja dan kursi itu sampai dengan saya jaga mereka itu sampai jam 9 malam. Harus selesai semua, clear semua, baru saya bisa pulang. Kalau tidak kan orang punya barang di sini kan kita tanggung jawab nih di luar. Ada yang, tapi saya yakin tidak ada orang yang mau bikin rusak barang pemerintah. Karena kita punya prinsip bahwa kita melaksanakan tugas ini junjung betul lewat tanah dan masyarakat untuk lebih pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Grubagori. Lalu ada koreksi sedikit tentang biaya tak terduga tadi itu. Biaya tak terduga tadi itu tidak masuk dalam item belanja-belanja yang di seksi-seksi ya. Betul ya? Itu kami ambil untuk minum kopi di sini. Putar kopi minum, dan juga mungkin sedikit beli ikan sedikit untuk mungkin kami jaga mereka di hari-hari di tanggal 15 dan 16. 15 dan 16 itu kami dengan Pak Kepala SMA negeri itu duduk sampai sore di situ juga. Karnaval untuk maksudnya menunggu sampai dengan tidak mungkin teman-teman ini pulang rumah. Saya tidak mau mereka pulang rumah. Saya tidak mau. 3 hari sebelum kegiatan itu tidak boleh pulang rumah. Kita ambil biaya makan dari mana nih? Sudah bakar pisang di situ.
Ada masih sisa, masih bisa apa? Masih sisa di situ. Kami minta di PPGK, kami minta di Redontena, digali ubi di sana, lalu mungkin beli 1-2 potong ikan, lalu kami campur dengan kelapa, duduk. Lalu itu semangat kami, Bapak dan Ibu sekalian. Maka inilah mungkin mereka mungkin masukkan di biaya tak terduga sehingga menimbulkan pertanyaan dari Pak Kepala SDK tadi itu. Sehingga ini keterbukaan kami untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Koreksi-koreksi tadi itu penting. Kami tidak menafikan semuanya ini, tetapi bahwa memang ada pembengkakan yang seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa memang harus dinamis memang. Tidak bisa kita statis dengan kita berpatokan pada itu, lalu pasti dia mentok, Bapak dan Ibu sekalian. Apapun soalnya, saya selalu cek bahwa masih bisakah ini, masih bisakah sampai dengan hari H, masih bisakah? Saya tanya bendahara, masih bisa. Kebetulan waktu itu bendahara ini, mama mantunya meninggal, maka itu mau mendekati hari H itu. Saya bilang ini coba cek Ibu Bendahara di suku Tokan, mau mantunya meninggal, tetapi ini tetap jalan ini. Jangan sampai kita punya kekurangan di sana itu lalu terhambat karena beliau tidak masuk. Akhirnya saya bilang ke atas, tetapi bawa dengan kwitansi. Kwitansi sejumlah uang berapa itu, tanda tangan memang. Kesini juga kita pegang, mereka juga pegang supaya dalam selanjutnya untuk mengoperasikan keuangan ini bisa berjalan secara baik. Sehingga permintaan daripada Ibu Ustazah tadi itu memang saya sudah sampaikan di beberapa hari kemarin. Sebenarnya kegiatan ini di hari Selasa rapat evaluasi. Hari Senin saya tanya mereka di apel. Saya bilang kalau saya sampaikan di tanggal 17 Juli itu di rapat pemantapan itu kita evaluasi di tanggal 19 Agustus. Saya catatan lengkap di sini, Bapak dan Ibu. Saya punya catatan, saya biasa catat semua. Tetapi karena ketika tanggal 17 itu selesai, 18 itu mereka masih capek, lalu saya masih datang di sini untuk bersihkan semua. Lalu mereka sampaikan bahwa Pak Camat tanggal 19 ini belum. Lalu saya bilang kalau gitu nanti hari Senin seperti apa? Di apel saya tanya, kamu punya persiapan bagaimana? Di antara teman-teman koordinator ini saling sudah mulai melengkapi dokumen semua supaya ketika masuk di evaluasi itu jangan sampai tercecernya itu kamu mulut bengkak nanti begitu. Jadi itu saya sampaikan, lalu mereka sampaikan bahwa hari Selasa belum bisa. Lalu saya sampaikan tidak boleh lama-lama. Lalu saya sampaikan untuk di hari ini, hari Kamis ini, sehingga evaluasi secara umum seperti begini. Tetapi saya menyampaikan kepada bendahara untuk secara detailnya itu dengan lampiran-lampiran nota itu semuanya itu nanti kamu rangkumkan jadi satu sehingga kirim ke masing-masing unit itu untuk nanti mereka bisa mengetahuinya. Jadi secara umum gambarannya seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan sampai saya lupa lalu nanti kalau kita hari ini tidak menghabiskan saldo yang ada, justru saldo yang ada ini kita bisa simpan untuk nanti di tahun berikutnya itu mungkin nanti kita ini juga kami belum hanya untuk mereka bisa menampilkan kita untuk teman-teman di luar, misalnya Lebuta ada Plotek yang lain, selalu komen di sini. Mereka tahu. Tetapi saya tanya, basis berapa bayar? Nah, lihat kok kegiatan bawa ada balan amaripan. Barang ini yang mau ini kan. Jadi sampai dengan saat ini juga, belum sampaikan. Sehingga paling kami isi ganti ropusannya saja. Jadi saldo ini hari tidak kita habiskan hari ini. Jadi ada catatan-catatan misalnya plus minus yang Bapak Kades Suku Tokan sampaikan tadi itu nanti kami lengkapi. Lalu soal tempat upacara. Ini beberapa tahun pengalaman beberapa tahun itu upacara apel bendera ini kita laksanakan misalnya kasih pindah-pindah. Tetapi repotnya itu Bapak dan Ibu sekalian, repotnya itu ketika hari H proses pelaksanaan jalan ada kematian di sana.
Itu nanti ketersinggungan luar biasa itu. Saya sudah pengalaman beberapa kali. Misalnya di Nisakarang, di Keluain, itu orang tidak datang. Kita boleh omong manis, omong enak, melibatkan masyarakat, tetapi mereka tidak datang. Saya punya pengalaman di dua tempat itu, sampai di Nisakarang itu hampir bentrok di antara sesama saudara. Di antara sama saudara ini hampir bentrok. Gara-gara kita mau inginkan upacara. Saya bilang tidak usah lagi. Kalau upacara di desa lalu nanti menyisakan soal di desa, lebih bagus kita manfaatkan kita punya lapangan upacara di sana, biar sesak-sesakan tetapi kita pakai di sana. Supaya bebas, netral, tidak terganggu dengan aktivitas yang ada di desa. Baik itu kematian maupun hajatan-hajatan lain. Bisa ya? Bisa. Karena kami punya konsep juga untuk melaksanakan upacara ini di desa-desa. Tetapi beberapa tahun yang lalu itu perbenturan. Hampir bos. Hampir. Di Nisakarang itu kakak adik mau berbenturan. Luka lama bisa muncul kembali. Oh, kalau begitu nanti kita yang repot ini. Gara-gara kita laksanakan kita punya kegiatan pemerintahan di sana, lalu kakak adik bentrok, lalu timbul masalah yang lebih rumit lagi. Saya dengan Bapak Kadar ini yang menghadap pergi untuk Nepra ama ola lulino ama bele. Hampir bentrok. Oh, kemana Pak Kadar? Ini repot. Susah kalau model begini. Tidak usah lagi. Itu di desa-desa lain juga tidak usah lagi. Karena ini proses pembelajaran yang sangat berharga. Itu di lapangan. Sementara Simba itu mau kejadian itu, saya bilang ini hancur nanti kita, hancur. Akhirnya kita menyelenggarakan ini. Memang usul boleh manis sekali, bisa kami siap dan lain sebagainya. Pengalaman kita melaksanakan hari Hardikna saja di Lambunga saja juga keterlibatan masyarakat juga sangat kecil, gitu. Jadi kita lebih bagus terpusat di sini. Di sini adalah langobe, lewat pulau ruang kain naik, tite maring onet nesi pas kain. Tidak usah laksanakan upacara-upacara di luar yang mianggi tanggung jawabnya ini mianggi pasti. Kalau mau kejadian, hai pelaga tidak mau tanggung jawab. Tapi kalau go hadap untuk mencari jalan keluar, solusi untuk menyelesaikan soal-soal itu. Jadi itu mungkin beberapa poin yang secara umum gue sampaikan seperti itu. Lalu soal perlombaan menuju HUT, ada yang usul untuk di awal-awal boleh nanti kita lebih jauh lagi untuk memikirkan perencanaan itu, lalu pelaksanaan HUT sehingga kemeriahan bagi masyarakat itu dirasakan. Kami tidak mengganggu. Silakan Bapak dan Ibu selenggarakan di tingkat desa, tetapi misalnya di tingkat kecamatan, misalnya kita hanya melaksanakan karnaval juga bisa, perlombaan dan lain itu selenggarakan di tingkat desa. Lalu mungkin untuk memeriahkan untuk mau penurunan bendera, mungkin lomba-lomba gerak jalan melibatkan anak sekolah dan itu di tanggal 17. Dan itu mungkin 1-2 saja. Yang lebih banyak mungkin Bapak Desa laksanakan di tingkat desa untuk kedepannya, untuk menyongsong itu. Lalu memang ada renungan suci dan lain sebagainya. Memang dalam tata upacara kenegaraan itu ada. Sehingga kalau kita ikuti secara kenegaraan, renungan suci itu di jam 12 malam di Taman Makam Pahlawan. Kita ambil ini untuk pengukuhan. Tetapi kalau di tingkat nasional pengukuhannya itu di tanggal 15. Kami pernah melaksanakan renungan suci juga. Tetapi tidak ada yang hadir. Tidak ada yang hadir. Kami laksanakan di Hinga waktu itu. Tidak ada yang hadir. Memang kita usul boleh, tetapi ketika itu kalau kita hadir semua boleh, kita jalankan. Tetapi kalau kita hanya panitia yang ini saja lalu mendengar renungan suci, itu juga tidak ada gunanya. Itu lebih bagus kita besok mempersiapkan diri, lalu kita ikut apel saja. Memang banyak usul saran,
Tetapi itu proses pelaksanaannya itu 1-2 orang saja. Lalu ya panitia kalau menurut Pak Bebe tadi itu posturnya gemuk. Ini kalau ado balap posturnya kurus. Kita sesuaikan saja nanti. Kepanitiaan ini nanti kita sesuaikan. Misalnya ada tambahan untuk dekorasi, karena selama ini tidak masuk dalam susunan kepanitiaan. Dekorasi itu nanti perlengkapan yang atur saja. Jadi kami waktu itu saya sampaikan di Pak Bendahara, coba keluarkan uang sedikit di rutin untuk beli kain itu merah putih itu, tetapi juga karena masih kekurangan sehingga banyak pinjam juga begitu. Jadi memang masukan-masukan ini untuk melengkapi di untuk kita ke depan. Nanti soal yang tadi renungan suci atau semacam nanti ada di masjid dan gereja itu pasti nanti, karena waktu itu kita rapat itu kepala KUA juga tidak ikut. Kita rapat yang mulai pertama sampai kedua itu kepala KUA tidak ikut. Tetapi mereka mesti harus tahu bahwa apel ini nanti menjadi ketua seksi di urusan keagamaan ini itu ex officio langsung kepala KUA supaya nanti dia mengkomunikasikan dengan pastor parokinya seperti apa, dengan imam masjidnya seperti apa, sehingga kalau kita lihat dibaca di dia punya biaya ini sangat kecil, memang cuma 300 itu ada sekitar berapa masjid di sini. Masjid Amir Hamzah di ini, Masjid Horinara, Pepageka, Sukutokan, Nisakara, ada banyak, 2 gereja saja. Tetapi memang sangat kecil sekali. Sehingga saya mendapatkan masukan dari beberapa teman tadi itu, nanti kita pikirkan ke depan, ya kita lebih semangat lagi untuk baik di masjid maupun di gereja lebih meriah lagi untuk mengundang para umat untuk kita bersyukuri itu. Jadi soal pelaksanaan B2SA kemarin itu, ibu-ibu PKK dari desa banyak yang juga terlambat datang bawa makanannya. Jadi memang penilaiannya lambat memang. Jadi ketua tim penilainya Pak Yunus Bropa mungkin ini sudah ada di sini sudah sekitar 1-2 jam. Saya coba cek ibu, ya mulai sudah penilaian. Ibu-ibu betoa. Maka memang kita punya kelemahannya di situ. Boleh kita omong bahwa ini mulai harus cepat. Kelemahannya di situ. Nah, ketika ibu-ibu belum lengkap, lalu penilaiannya sudah jalan, mulai mulogramnya sudah jalan. Nah, begitu. Jadi ini juga kita evaluasi secara baik, sehingga sebenarnya kalau time-nya itu di schedule itu kalau dirancang sebaik mungkin, maka pada saat kita sementara acara di sana, sambutan itu, maka tim penilai itu sudah mulai jalan menilai. Dan saya minta ibu-ibu PKK dan juga teman-teman dari GISI itu, kamu nanti sampaikan hasilnya, supaya kekurangannya di mana disampaikan, supaya ibu-ibu yang sudah semangat sekali ini, ibu ketua tim penggerak PKK yang masih muda-muda sekali ini, Pak Akbar punya ibu juga masih muda-muda sekali ini mereka semangat sekali untuk itu. Lalu beliau sampaikan bahwa, Pak Camat, kalau saya tahu saja nanti kita makan ini lebih banyak lagi, kami siapkan lebih banyak lagi untuk makan ini. Betul, Bapak dan Ibu sekalian, mereka sangat semangat sekali. Tetapi memang ada kekurangan di sana yang saling mengkoordinir ini supaya mereka hadir itu, misalnya penilaian B2SA itu tepat jam 11 misalnya. Maka jam 11 itu sudah mulai menilai, 1 jam lah proses pelaksanaan. Sehingga kalau rapat-rapat di sini ini saya bisa sampaikan kepada teman-teman yang pengelola makan ini, saya bilang paling latih itu jam 1 harus makan, tidak boleh lebih dari itu. Nah, maka yang kemarin itu memang ada warna yang tidak bagus itu soal itu. Jadi soal makan siang ini saya mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, memang untuk meja di kantor camat itu untuk kita semua sebenarnya, bukan untuk kami dan termasuk Bapak dan Ibu guru ini.
Tetapi karena saya punya ibu-ibu dan pak-pak yang ada di sini juga, mentalnya juga tidak bagus. Mental untuk melayani tidak bagus. Saya sampaikan secara terbuka. Kemarin itu saya memang marah mereka, mentalnya tidak bagus. Ini mesti berpikir, kita layani makan itu. Kita makan kan makan biasa. Kau makan apa di sini? Kau makan masker? Makan kan kita makan biasa. Kau makan setiap hari di rumah juga seperti saya makan. Jadi tidak ada makan yang luar biasa. Tetapi apa? Proses pelayanannya itu. Jadi memang apa? Saya punya pak dan ibu di sini tidak terlalu banyak senyum. Senyumnya apa? Mahal sekali. Mahal sekali. Maka memang dalam pertemuan-pertemuan itu kadang-kadang saya ambil gelas lempar mereka. Betul. Saya ambil gelas lempar. Karena apa? Kurang sensitif. Kurang sensitif melihat. Apa gestur daripada apa tamu undangan yang lain itu apa kurang greget kayak. Makanya nanti kami akan memperbaiki ini kelemahan yang memang kekeliruan dan memang kalau saya sampaikan ini kesalahan yang luar biasa. Dan kemarin saya tegur Pak Buyung. Suara yang paling besar ke arah sana kan Pak Buyung. Mau liga. Kan buat gaduh. Saya bilang apa salahnya kalau kau ke sana, lalu kau sampaikan bos, nyanyi itu uang ki, tahi pun kira pelik ibu-ibu orang siap pun kan, menit betul uang. Kan kalau Bapak Tinus isi dengan acara menyanyi, kami isi menyanyi, kan tidak ada yang gaduh seperti begitu tuh. Semua orang bisa layani makan secara baik. Jadi ini merupakan kekurangan kami, Bapak dan Ibu sekalian, termasuk juga laporan keuangan hari ini. Nanti kami akan lengkapi terperinci betul, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Koreksi soal tak terduga tadi itu seperti itu, karena memang secara sadar dan tahu bahwa kami memang pihak gulung mau hobi bahak ini, na wata po kasih, lalu mungkin hobi ikan boto urua sewu tapo. Memang rahasia utapo, lalu tapo prai ini, prai buret langun ini, lalu saya utapo, lalu kami bentang bukololo makan, sampai duduk sampai dengan malam. Bapak dan Ibu, kami balikan dan dari proses pelaksanaannya secara baik. Jadi usul saran apa masukan yang bapak-bapak sampaikan tadi itu, ini demi perbaikan kita yang ke depan dan selanjutnya Miyagi dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya ini lebih baik lagi. Lalu pertanyaan daripada Pak Natus Nagone, bagaimana pelaksanaan hari ulang tahun kecamatan misalnya? Gua rencana yang ditahan. Untuk titik pupu onetmu untuk Miyagi karena momentumnya jalan agak ini. Ini kamak sekalian. Gue ingin supaya titik kecamatan Global ini tidak akan terpecah belah. Tidak terpecah belah dengan isu atau pengaruh-pengaruh yang dari luar nani nala praktik kita dalam nani take. Gue inginkan supaya tujuan gue ini 3 anggota DPR yang ada nih yang kursi telur kan ake gewete. Istilah orang tua raya kan kemarin titui apat kai. Apat maksudnya kepentingan lupa golit, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Karena Gohula nih intervensi pembangunan di mana-mana, hampir setiap tahun nona. Nih karena rasionan aku nih, sehingga bila perlu titik yang jumlah suara titik sekitar 7.000 mau masuk 8.000 nih, bila perlu titali kursi tomu, ake suaranya luar. Pelali apakah tarik pelali papan lalu peti papan gere tidak usah, titik kompak untuk Miyagi titik kalau kita anggaku supaya suara naku deh ake bele-belemu maksud gue mana sehingga termasuk juga penataan jaringan sampai ke provinsi. Inatamak Bapak Kepala Desa, Bapak dan Ibu Guru, gue ingin sampaikan bahwa ketika provinsi jaringan itu, maka intervensi pembangunan untuk si provinsi SMA tidak dapat akun. Tapi sama sekali.
Karena memang suara-suara belum ulun yang 7.000 nih. Dolo Anwar Hajar bisa betul-betul. Tapi aku mau take mukai. Program ditemani program kesehatan, stunting dan lain sebagainya. Doi begitu arah, tetapi nala peti lembata gere mau merenai, mau pelaran tuka solor naik. Tidak seanara atas sentuhan lah. Atas sentuhan lah. Karena penataan jaringan ini penting. Apalagi misalnya tidak suatu ketika tidak lebut kakak arit susah pelakukan misalnya. Boleh bayangan saja. Rabe mata rak pegawai busnya misalnya, atau rak kerja di toko supir oto dan lain sebagainya. Hope peti susah. Peti toko ini tidak hope susah. Tetapi ketika ranona, kita tinggal kontak saja ama atau ina. Nih lebut toko sini, mata ini, nalamu sini atau mihula sih. Sudah. Peti sampai dengan transportasi. Ini paling sederhana. Tidak ada PT yang bela-bela. Ada yang PT yang mulut-mulut yang aneh doi pira. Take. Yang penting bahwa ada jaringan supaya ketika kita susah aku, kita bisa bangun komunikasi dan modalnya cuma bel saja. Telepon saja. Modal cuma telepon saja. Ama tolong bantu gue ini soal money. Ini selesai. Maksud gue mana? Supaya kita mulai rapikan mulai dari 2022 ini masuk ke 2023 ini tensinya semakin panas, masuk ke 2024 ini kita untuk kiri kai supaya penataan jaringan ini sudah mulai rapi, supaya susah-susah takuna ini Pak Guru mi susah aku mi mari, kesehatan susah aku mi mari, lalu kita bisa melakukan penataan yang rapi sehingga respon-respon yang gue sampaikan oleh beberapa anggota langsung sampai sih. Ama, tungguai gede kantor ini tidak reha pokai. Tungguai kemarin tungguai ke sebelum 17 kalau kita untuk bukti. Maka tantangan untuk ratalogan ramarin ama. Nih sebelum 17 nih 17 tungguai gede tidak rapikan kai untuk miangi selanjutnya nih lebih nemu. Termasuk juga si sekolah-sekolah ada. Yang penting tidak mari bukti. Kesulitan aku mungkin komunikasi mungkin nyambung kurang atau dan lain sebagainya, kita mari mungkin kepaya wakit lalu kita bisa selesaikan soal-soal namun ini. Ini yang gue ingin sampaikan sehingga hajatan hut lupa golite maksudnya supaya kita tak ampuh wakit mari onek untuk kedepannya ini seperti aku supaya kita yang lupa golite kita di mata peli kabupaten akan dulu pasti 2024 ini atau di Kluba Golit yang juga mewarnai peta politik si Kabupaten Flores Timur. Setiap 5 tahunan, atau yang perhati. Karena kita sangat diperhitungkan dalam kaitan dengan peta politik. Ini koning gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian. Peta politik ini sangat memperhitungkan Kluba Golit. Maka kita juga mesti memperhitungkan ketika peta politik ini jalan, maka kita ingin juga menang di dalam, tidak boleh kalah. Maka 2019 ini lewat Kabak Pem asisten 1 udah berhenti memfasilitasi nolong kepala desa nolong Buara. Tetapi Pak Ruslan Bapak Haji, Bapak mantan Kades Sorinarane yang telepon Pak asisten 1 bahwa Pak Camat Pupuk kami ini untuk kepentingannya lebih besar lagi. Bahwa kita tidak boleh untuk hula atau dipilih atau dipilih yang hanya meraba-raba saja. Bahwa bisa berjuang untuk wilayah kami. Maka kalau mau geno, tetapi kami paksa untuk Pak Camat. Nah, ini perdebatan. Gue ramaran presana, tetapi naik Pak Kabak Pem sampaikan bahwa aman sudah. Pak Asisten sudah, Asisten 1 sudah sampaikan, Pak Bupati juga sudah sampai. Ini pikiran BE. Tidak semua camat-camat tidak pikir seperti begitu, bos. Mana? Gue pintar untuk masa depan kecamatan Kluba Golit yang lebih baik. Kalau gue sampaikan, Pak pejabat Bupati Togonuso, kami jalan-jalan lepat namanya camat di sini cocoknya itu kalau memang kalau ada pemekaran kabupaten dan adunaran dapat Kluba Golit itu cocok jadi ibu kota kabupaten. Adunara Timur itu sudah tingkatan sudah konfliknya besar lalu sengketa tanahnya di sini sengketa tanah ada tetapi bisa dikomunikasikan secara baik. Kami ikuti perjalanan Pak Camat dulu. Sampaikan. Sehingga kalau momentum-momentum seperti ini kita mumpuni, lalu kok tugas gue yang kemarin nih tinggal saja rakyat yang kira sebagai calon-calon dengan ini rakyat strategi rakyat sendiri untuk rakyat jalan.
Tetapi tugas gue untuk gue sampaikan secara terbuka supaya setiap waktu kalau kesempatan dan lain sebagainya gue sampaikan supaya mengingatkan terus karena ini yang sangat penting. Jadi kalau tidak tak ayat bos, ayat ke pengalaman kalau Pak Akbar pengalaman sebagai pejabat di lingkungan dinas pendidikan taruh persis ayat ke. Mana? Jadi saya ingin sampaikan supaya nanti kalau jadi maka gue undang amak inak amak dia untuk hadir untuk titik rencanakan titik taat seperti aku begitu. Teman-teman anggota DPR HW gagai ramai amat taat. Jadi miangi kebutuhan aku mau mari supaya miangi lebih belemu juga bisa. Kami siap bantu ama mama supaya ini berubah golit yang satu nih akan terpecah belah. Begitu. Jadi deh tambahan gue untuk gue sampaikan kepada Inakama Beliau, Bapak Kepala Desa, Bapak dan Ibu Guru secara evaluasi secara umum seperti itu, sehingga ada banyak kekurangan yang kita perbaiki bersama. Lalu gue tanya supaya tetap mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah, kami juga tetap mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah desa maupun teman-teman kepala sekolah. Kegiatan apa saja kalau memang diundang kami hadir untuk memberikan motivasi spirit kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin gue ini saja yang gue sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan.